Shalom Bapak Ibu Saudara, sungguh meminta dukungan doa dari Bapak Ibu Saudara semua. Karena kami sekeluarga, saya istri, kami diundang untuk mengikuti seminar di Singapura. Pagi habis doa, saya naik ke atas, ngobrol lah saya dengan teman-teman multimedia tentang hal ini. Bahwa kita ini bersyukur kalau kita punya orang-orang, anak-anak muda yang mau pelayanan. Karena generasi ini dibangun dengan kita memuridkan mereka, bukan untuk nantinya menggantikan. Bukan untuk menggantikan yang bermain musik di sini, bukan menggantikan yang pelayanan di depan, di atas, dimanapun. Bukan. Tapi untuk memperkuat sebuah tim. Dan kita percaya kalau kita mempersilahkan Tuhan bekerja, Bapak Ibu Saudara, pasti kita juga akan semakin diperkuat secara bersama-sama. Amin. Generasi demi generasi, dari yang remaja sampai yang muda, semua kita belajar sama-sama untuk dimuridkan mengenal Kristus. Bukan hanya mengenal, tapi berjalan bersama dengan Kristus. Amin. Hari ini temanya adalah Immanuel. Kita akan belajar sama-sama. Judulnya adalah Immanuel, Our Living Hope. Artinya adalah Immanuel, pengharapan yang hidup. Next. Yeremia 9 ayat 23-24. Beginilah firman Tuhan, janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya. Janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya. Janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya. Tetapi siapa yang mau bermegah, baiklah bermegah karena yang berikut. Jelas banget ayat ini. Bahwa ia memahami dan mengenal aku. Bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan dan kebenaran di bumi. Sungguh semuanya itu kusukai, demikianlah firman Tuhan. Jadi apa Bapak Ibu Saudara yang kita bisa banggakan selain memahami dan mengenal Tuhan? Alkitab berkata tidak ada yang lain, tapi memahami dan mengenal Tuhan. Kita mau belajar supaya kita ini mengenal, tapi bukan hanya sekedar tahu. Kalau kita mengenal, itu kita benar-benar mengerti, benar-benar mendalami. Kalau kita sekedar tahu Bapak Ibu Saudara, kalau kita pengen tahu siapa itu Kristus, baca Alkitab kita pasti tahu. Gak cuman itu, di Google pasti keluar. Siapa itu Kristus? Pasti Google akan keluarkan semua data yang ada. Betul? Tapi belum tentu dari situ kita bisa mengenal siapa dia. Kita belajar mengenal dia sebagai Immanuel, Allah yang beserta kita. Pertanyaan saya, kalau dia hari ini Immanuel, dia menyertai kita, apakah besok dia tetap Immanuel? Tetap, amin. Kalau dia hari ini Immanuel, apakah besok dia Jehovah Jireh? Ayo. Dia bisa kedua-duanya. Artinya apa? Dia tidak akan bisa menyangkal siapa dirinya, siapa namanya, siapa yang menjadi sebutan yang kita perkatakan itu. Maksudnya apa Bapak Ibu Saudara? Misalnya Bapak Ibu Saudara hari ini atau besok pergi berangkat kerja. Tiba-tiba bannya bocor. Wah, ini pasti gara-gara aku lupa doa makanya Tuhan tidak menyertai. Bisa enggak? Bisa enggak? Ayo. Pertanyaan, bisa enggak? Enggak bisa. Kenapa? Lah orang dia tetap Immanuel. Tidak mungkin dia tidak menyertai.
Lah terus kok bannya bocor? Loh seringkali kan kita gitu. Mau nyalahkan Tuhan, mau nyalahkan apa dan segala macam. Ya namanya bannya bocor gak ada yang tahu. Saya selalu bilang, kalau ada sesuatu apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, coba bersyukur, coba tanya sama Tuhan, Tuhan engkau mau memproses apa melalui kejadian ini. Nah itu loh Bapak Ibu Saudara, jadi kita mengenal, oh dia gak mungkin berubah. Dia Immanuel, dia akan tetap Immanuel untuk selama-lamanya. Amin. Nah kita rindu untuk mengenal lebih dari sekedar mengetahui, mengenal nama-nama Allah. Mungkin salah satunya adalah Immanuel. Nah ini Bapak Ibu Saudara, saya mau sedikit cerita. Mungkin Bapak Ibu Saudara tahu, kalau sekitar mungkin 2 tahun ini lagi rame olahraga yang namanya padel. Nah saya dulunya kurang tertarik, saya biasanya main tenis, tapi karena semua teman-teman dan komunitas itu pada main padel. Dan lucunya adalah istri saya itu kepengen, tapi saya gak mau. Satu kali kami sedikit berdebat dan dia cerita, loh aku kan dari Solo, aku di sini gak banyak temen. Mbok ayo kita join komunitas. Terus aku bilang, ini loh teman-temanku lagi pada suka main padel, mau kamu coba? Ya udah gak apa-apa, yuk kita coba. Berangkatlah. Tadinya saya sangat malas Bapak Ibu Saudara karena harus di Magelang. Ya artinya saya harus nyetir PP dan segala macam, harus berangkat. Tahu apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara? Di dalam hati saya berkata, Tuhan. Doa seorang suami. Tuhan. Ke Magelang itu kalau PP capek, bensin, kesuwen. Kalau ini bukan daripadamu, tolong digagalkan. Woi, kelihatannya rohani karena dibawa dalam doa. Tahu apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara? 3 kali berturut-turut Tuhan membuka jalan. Semua jadwal. Loh kok bisa pas ya? Saya udah berharap, wah ini semoga harinya gak cocok. Terus nanti pas ada apa ya, ada meeting atau ada komsel atau apa, Tuhan tolong, oh, kan bagus gitu loh alasannya kayak, waduh gak jadi berangkat kita mau komsel lah, itu kan bagus gitu ya alasannya. Enggak Bapak Ibu Saudara, 3 kali berturut-turut berhasil. Dan singkat cerita setelah saya join, sekarang malah saya yang ketagihan karena apa? Karena saya bilang, oh ini cocok saya mau diet. Oh, dan akhirnya saya malah lebih sering untuk bermain padel daripada istri saya. Nah, yang menarik Bapak Ibu Saudara, mungkin bisa diperlihatkan, raketnya ini aneh. Karena raketnya bolong-bolong tapi nggak ada senarnya. Nah, ini raket padel seperti ini, yang tengah ini raket tenis, yang ujung ini raket badminton. Jadi kalau raket tenis sama raket badminton ada senarnya. Keuntungannya apa? Kalau jebol tinggal ganti senar. Kalau sudah mati tinggal ganti senar. Kalau terlalu keras ganti senar minta yang lebih kendor. Kalau terlalu kendor ganti senar minta yang lebih kencang. Kayak gitu. Nah kalau raket padel gak ada senarnya. Cuman bolong-bolong tok. Biasanya bahannya dalamnya adalah foam dan luarnya itu karbon. Terus maksudnya gimana? Akhirnya teman-teman saya kan udah lama main padel dan saya ini tanya-tanya. Kalau mau cari raket yang seperti apa? Nah semua bilang. Kamu gak bisa kalau cuman lihat dari data dan spesifikasi. Kamu gak bisa
Kalau cuma lihat, oh ini beratnya sekian, oh ini bahannya ini, oh bedanya ini. Gak akan bisa, karena apa? Kamu tidak bisa merasakan. Loh, yang tadi Bapak Ibu Saudara. Pilih cuma mengetahui, apa pilih mengenal. Akhirnya dikasih tahu teman-teman bahwa kamu harus coba. Kamu harus rasakan. Wah, akhirnya minjem sana, minjem sini. Karena kan tiap tempat main padel itu ada penyewaan. Akhirnya sewa dicoba. Supaya apa? Supaya bisa mengenal itu harus berjalan bersama-sama. Demikian juga ketika saya mau latihan, ada coachnya, pelatihnya. Pelatihnya zaman sekarang ini keren. Di sosial medianya semua ditulis. Wah, pernah juara ini. Wah. Tapi kalau ketika dilatih, ketika main, mungkin saya bisa tahu, oh pelatih ini jago. Tapi cocok gak untuk melatih saya? Yang saya butuhkan latihan ini. Cocok gak? Belum tentu cocok. Tapi kalau saya mengenal, saya main bareng, saya akan tahu bahwa oh pas ini. Saya butuh latihan ini, pelatihnya cocok. Karena apa? Karena saya mengenal. Dan inilah Bapak Ibu Saudara, kita belajar mengenal. Artinya apa? Kita belajar berjalan bersama dengan Tuhan. Amin. Bukan sekedar tahu aja. Immanuel dinubuatkan di perjanjian lama. Yesaya 7 ayat 14. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda, sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan ia akan menamakan dia Immanuel. Yang akhirnya digenapi dengan kelahiran Yesus. Matius 1 ayat 22-23. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Dan penyertaan Tuhan ini terus berlanjut hingga hari ini. Dari kelahiran sampai kebangkitan Tuhan Yesus. Karena dia berkata apa? Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Bahkan ketika Tuhan Yesus naik ke surga, dikatakan aku akan minta kepada Bapa. Dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Loh, penyertaannya tidak pernah habis. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu, aku datang kembali kepadamu. Lihat Bapak Ibu Saudara. Dari Tuhan Yesus sebelum lahir, sampai Tuhan Yesus mati, bangkit, sampai Tuhan Yesus naik ke surga, bahkan sampai di masa kisah para rasul. Saat Tuhan memanggil Paulus, dia juga berkata, jangan takut, teruslah memberitakan firman dan jangan diam. Sebab aku menyertai engkau dan tidak ada seorang pun yang akan menjamah dan menganiaya engkau. Kita percaya Bapak Ibu Saudara bahwa Immanuel bukan sekedar Tuhan hadir. Immanuel adalah Tuhan yang datang untuk menyelamatkan. Allah tidak hanya berjalan bersama kita, ia masuk ke dalam penderitaan kita, menanggung dosa kita, mati menggantikan kita, dan bangkit untuk memberikan pengharapan yang hidup. Sekitar bulan lalu anak saya masih belajar jalan. Sekarang sudah lancar. Bulan lalu masih belajar jalan, tapi kalau di sini, wah ketemu sama anak-anak lain. Kalau diajak main dia pengennya lari. Wah.
Tapi kan belum bisa, masih belajar. Waktu pergi ketemu dengan sepupunya di Solo, wah pengennya lari, pengennya main. Tapi kan masih harus dipegangi. Nah, satu kali saya ini iseng. Biasanya saya pegangi 2 tangan, dia lari-lari. Tak lepas satu. Dia mulai mau berhenti. Tak lepas 2. Dia jalan berhenti jatuh. Bangun. Cari saya. Mana ini? Kok aku gak dipegangi? Loh, kita ini sama Bapak Ibu Saudara. Kayak anak kecil yang lagi belajar. Seringkali kita lari-lari, kita pengen jalan, tapi kita minta dituntun. Nah itu, Immanuel, Allah yang menyertai. Satu kali saya lepas tangannya, tapi dia pengen lari. Jadi dia berhenti. Dia lihat ke belakang, cari. Hei, mana tangan yang biasa aku pegang? Mana tangan yang menuntunku? Gitu. Pegang lagi, baru dia jalan lagi. Kita sama Tuhan sama. Amin. Kita lihat Tuhan sebagai Allah Immanuel. Tuhan, sertai aku, kalau enggak aku enggak bisa berjalan. Aku enggak berani berjalan, aku tidak berani melangkah. Itu Allah Immanuel. Bahkan waktu kita jatuh, dia datang untuk menolong, mengangkat. Itu Allah Immanuel. Bapak yang di bumi aja lihat anaknya kayak gitu, gimana Bapak yang di surga. Amin. Apapun yang kita hadapi, langkah demi langkah apapun, kalau kita pegangannya sama Tuhan, Dia pasti menyertai setiap langkah dalam kehidupan kita. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita belajar seringkali kita tidak sadar kita pegangan yang lain. Kita punya pegangan yang lain. Yang sepertinya ini cukup kuat. Tapi pegangan itu gak bisa gerak. Oke, kita pegangan kursi, kursinya bisa didorong. Tapi sampai mana? Nah ini dia, kita belajar yang berikutnya. Seringkali kita punya berhala atau harapan yang palsu atau pegangan yang palsu. Bisa jadi uang, bisa jadi karir, relasi, kesehatan, pelayanan, atau diri sendiri. Hal-hal itu menjadi sumber harapan utama dan perlahan berubah menjadi berhala. Berhala yang menghalangi pandangan akan kebesaran Tuhan. Apapun yang kita taruh di depan mata kita, menutupi kita untuk melihat kebesaran Tuhan, itu bisa menjadi sebuah berhala. Apalagi berhala modern Bapak Ibu Saudara. Seringkali menutupi pandangan kita, bahkan menggeser Tuhan. Aku sudah nyaman dengan sesuatu hal yang lain yang bisa aku pegang. Yang kelihatan. Seringkali Tuhan gak kelihatan. Seringkali Roh Kudus bekerja tapi kita gak merasakan. Akhirnya kita cari pegangan yang lain. Bisa jadi berharap kontrol atau diri sendiri. Ketika kita merasa harus memegang kendali atas segala aspek kehidupan. Kita sebenarnya sedang menempatkan diri sebagai Tuhan. Dan berhala ini membuat kita cemas karena kita merasa masa depan kita bergantung sepenuhnya pada usaha kita, bukan pada Tuhan. Ketika dihadapkan dengan sesuatu situasi kondisi yang tidak sesuai dengan harapan yang tadi. Tiba-tiba bannya bocor misalnya. Tiba-tiba
tidak sesuai dengan kontrol dan harapan kita. Langsung hati kita cemas. Wah, langsung hati kita gundah gulana. Langsung menyalahkan situasi, keadaan, apapun. Akhirnya menyalahkan Tuhan. Karena apa? Karena kontrol ini melebihi daripada Tuhan sendiri. Kita pengennya kayak gini. Sehingga akhirnya Tuhannya kalah. Berhala keamanan, uang dan materi. Banyak orang melihat uang atau aset sebagai jaminan masa depan. Kenyamanan finansial menjadi sumber rasa aman. Tuhan, kita menjadi buta terhadap pemeliharaan Tuhan. Kita cenderung mengandalkan apa yang bisa dihitung. Loh, Tuhan tuh kasih kebijaksanaan. Tuhan kasih hikmat untuk kita mengelola. Bukan untuk mencintai atau berpegang kepada uang itu. Saya juga sama, seringkali yang kelihatan apa? Banyak yang bisa bikin khawatir, cemas. Tapi kembali lagi, jangan sampai hal itu menjadi berhala. Yang berikutnya berhala validasi atau opini orang lain. Kebutuhan akan pengakuan, pujian atau status sosial bisa menjadi berhala. Jika harga diri kita bergantung kepada apa kata orang, pandangan kita tentang Tuhan akan mengecil. Karena opini orang menjadi lebih nyata dan menakutkan daripada kebesaran Tuhan. Akhirnya nanti hidup kita antara membandingkan diri dengan orang lain, satu, atau yang kedua adalah kita menjadi people pleaser. Wah, gimana caranya supaya orang selalu terpuaskan, selalu senang. People pleaser. Karena apa? Karena kita butuhnya validasi. Opini orang lain, apa kata orang? Bukan apa kata Tuhan. Akhirnya itu merusak identitas hidup kita. Bukan apa yang Alkitab katakan, kebenaran katakan, tapi apa yang orang lain katakan itu menjadi berhala. Yang berikutnya berhala kenyamanan, keinginan untuk hidup tanpa tantangan atau resiko. Ketika kenyamanan menjadi tujuan hidup, kita mulai mengatur hidup kita supaya Tuhan gak mengganggu. Maksudnya supaya Tuhan gak cawe-cawe terhadap kenyamanan kita. Sehingga kita kehilangan pengalaman pribadi sama Tuhan. Loh, yang tadi sama. Tuhan, kenapa kok engkau tidak menyertai? Kok aku bisa, misalnya, kok aku bisa sakit? Apa engkau gak menyertai? Belum tentu. Jangan-jangan Tuhan lagi mengganggu kenyamananmu. Supaya apa? Itu tidak menjadi berhala di dalam hidupmu. Bisa jadi. Yang terakhir berhala intelektualisme. Ini saya sering lakukan, jujur apa adanya. Karena apa? Sok keminter. Loh, bener gak? Manusia itu sok keminter. Koyone wis luwih pinter saka Tuhan gitu ya. Mengandalkan rasio, logika, apalagi sekarang mengandalkan teknologi. Wow, keren sekarang. Teknologi bisa diandalkan, betul enggak? Tapi itu menutup ruang bagi Tuhan. Kita selalu berpikir apa yang lebih masuk kepada logika kita. Dan ini membatasi Tuhan untuk bekerja. Dan berhala ini akan menutupi pandangan kita terhadap kebesaran Kristus dan karya Kristus dalam hidup kita. Saya barusan beberapa hari lalu nonton sebuah khotbah, Bapak Ibu Saudara. Pendeta ini memberikan sebuah ilustrasi.
di gerejanya. Contohlah Bapak Ibu Saudara misalnya di gereja ini. Bapak Ibu Saudara bisa lihat layar yang besar ini. Bapak Ibu Saudara bisa melihat alat-alat musik, lampu yang indah, lightingnya dan segala macam. Tapi, ada tapinya. Ada hal kecil yang bisa menutupi itu semua yang tidak ada harganya dibandingkan apapun yang bisa Bapak Ibu Saudara lihat. Dan dia munculkan sebuah ilustrasi bahwa ada uang 1.000. 2 uang 1.000 bisa menutupi semuanya. Kalau itu kita taruh di depan mata. Seringkali seperti itu Bapak Ibu Saudara. Tuhan gak kelihatan besar lagi. Tuhan tidak terlihat besar lagi. Apapun yang kau taruh di depan matamu, lebih dari Tuhan, itu menutupi dan itu akan menjadi berhala. Dan di situ kita gak bisa lihat kebesaran Tuhan. Yang berikutnya, mengapa kita menggenggam berhala begitu erat? Jawabannya apa? Karena kita takut. Takut gagal, takut miskin, takut ditolak, takut masa depan, takut kehilangan. Kehilangan apa? Kontrol tadi loh. Ketakutan membuat kita mencari sesuatu yang kelihatan untuk menggantikan Tuhan yang tidak kelihatan. Nah, kita akan belajar yang berikutnya bahwa ternyata iman bukan berarti tidak takut. Seringkali ini kita salah memahami tentang iman. Wah, kalau saya masih takut berarti saya kurang beriman. Siapa yang berpikir seperti itu? Ayo, jujur. Siapa yang berpikir bahwa wah, orang lain kamu masih takut, berarti kamu tidak beriman, berarti kamu tidak percaya. Siapa? Hal itu Bapak Ibu Saudara yang saya lakukan, yang saya alami. Bulan lalu kami harus menghadiri pernikahan dari teman dekat istri saya di Bali. Tapi tiket sudah kami beli. Apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara? Sekitar beberapa hari 3-4 hari sebelum keberangkatan, tiba-tiba anak kami Daviel sakit. Waktu itu pulang dari Solo, hari keesokan harinya malam-malam dia panas. Badannya panas. Nah, maminya istri saya sudah mulai takut, khawatir. Waduh, ini anaknya kok panas. Wah, namanya bapak-bapak biasanya lebih tenang, lebih santai. Alah, enggak apa-apa, cuman panas. Biasa, wajar, anak kecil. Coba dikasih obat. Sudah dikasih obat. Kapan? Setengah jam yang lalu. Lah terus panasnya berapa? Ini 38 lebih. Loh. Langsung katanya, gimana apa bawa ke IGD? Wah. Apa? Yang tadi. Kita melihat orang yang tidak percaya itu seperti, yang takut itu seperti tidak punya iman. Wah. Sok-sokan ya Bapak Ibu Saudara ya. Dalam hati. Kamu tidak punya iman. Woi, kayaknya rohani, bener gak? Kayaknya rohani loh. Wah, percaya sama Tuhan. Dia bisa memindahkan gunung. Loh, pertanyaannya, kalau gunungnya gak dipindah sama Tuhan, tapi kakimu yang dikuatkan, loh gimana? Untuk mendaki gunung itu. Bisa gak? Bisa.
Tapi kembali lagi, itulah manusia. Kita akan menilai bahwa, wah jangan kayak gitulah. Jangan kayak orang tidak beriman. Gak usah panik. Sampai apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara yang tadi. Logika itu terlalu kuat. Saya gak percaya sampai saya minta termometer ada berapa di rumah sini Pak sini. Mau tak tes. Waktu giliran saya ngetes Bapak Ibu Saudara. Waktu itu saya ngetes 38 lebih. Waktu giliran saya ngetes panasnya tambah naik. 39,9. Akhirnya tembus 40. Itu baru deg-degan. Hari itu singkat cerita kami cek di internet. Saya bilang, oke, udah minum paracetamol, kita tunggu dulu. Coba aku mau cari tahu, aku tanya sama AI. Kondisi anakku seperti ini. Mulai muncul bercak merah kecil-kecil. Wah. Terus AI bilang katanya, kalau anaknya dibangunkan mau minum susu, merespon, tidak lemas, itu adalah hal yang baik dan kamu gak perlu ke IGD kecuali panasnya tidak turun. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Anaknya dibangunin mau, minum susu mau, merespon dengan baik, tidak lemas. Apa yang terjadi? Setelah itu orang yang saya pikir tidak beriman, dia bisa tidur dengan nyenyak. Istri saya tidur dengan nyenyak. Yang tadinya saya sangat sombong dan merasa, kamu kok gak percaya. Saya tidak bisa tidur sampai saya menunggu ini panasnya turun apa enggak. Tak tungguin. 1 jam kemudian, 15 menit kemudian tak cek lagi. Sampai 1 jam, sekitar 1 jam setelah itu. Ternyata panasnya turun. Tapi belum selesai di situ. Besoknya bercak merahnya tambah banyak. Wah, gak karu-karuan. Karena apa? Yang tadi sudah beli tiket. Tiketnya mahal. Bukan cuma mahal apa? Muahal. Yang tadi sama. Wah, ini bayarnya kagak duit. Tuh, kan ada tadi berhala apa? Uang. Ini bayarnya kagak duit, ini larang, ini piye. Masa mau dibatalkan? Lah istri saya bilang, lah gimana anaknya panas, keluar bercak merah. Singkat cerita ternyata anak kami waktu itu kena penyakit yang namanya roseola. Itu adalah self-limiting disease yang berarti dia tidak ada obatnya. Itu dari virus tapi itu tidak ada obatnya. Terus jadinya kami tanya sama dokter, lah terus gimana sembuhnya? Si anak akan sembuh sendiri asal imunnya baik. Kalau enggak akan ada efek-efek lain seperti diare dan segala macam, itu akan bisa jadi tambah panjang. Terus kami bilang, loh tapi kami udah beli tiket mau pergi ke Bali. Si dokter bilang, waduh tapi harus menjauhi kerumunan. Bisa dipahami Bapak Ibu Saudara, kenapa? Karena si anak ini butuh imun untuk melawan virus yang ada. Kalau di kerumunan ketemu orang lain, ada virus yang lain, akhirnya imunnya harus bertarung dengan virus-virus yang lain juga. Mulailah terjadi perdebatan saya dengan istri. Istri saya bilang, udah apa gak usah. Kembali lagi yang tadi. Lah ini bayarnya gue duit loh. Sudah booking tiket, sudah booking hotel, mau hilang berapa aku bilang. Lah tapi ini gimana anaknya kayak gini. Di tengah-tengah itu semua Bapak Ibu Saudara, ada satu hal lagi.
tiket pesawat tiba-tiba di-cancel. Nah, di-cancelnya itu gini, kami sudah booking sore dan dari maskapai membatalkan satu pihak. Semua yang sore dihilangkan, semua dipindahkan ke pagi. Loh, yang harusnya kami mikir bahwa jangan ini terlalu mepet kalau mau berangkat. Jangan buru-buru, gimana caranya? Malah dikon tambah gasik, bayangkan. Artinya kalau berangkatnya jam 7 pagi, kami harus nginep di Solo. Waduh, gimana ini Tuhan? Muncul terjadilah perdebatan dan segala macam. Sampai akhirnya kami memutuskan untuk tenang dan berdoa. Dan di situ Bapak Ibu Saudara, tiba-tiba ketika kami tenang dan berdoa, istri saya bilang, ya udah gini, bagaimanapun kamu adalah kepala keluarga, kamu juga tahu kondisi Javiel seperti apa. Aku mau nurut, aku mau taat. Di situ saya bisa tenang, saya bisa berdoa. Inilah dia Allah Immanuel, Roh Kudus yang tadi yang dikatakan yang Tuhan utus untuk menyertai dan menolong. Yang tadinya saya marah-marah sama customer service-nya maskapai ini, tiba-tiba setelah berdoa itu saya merasakan bahwa coba aku cek lagi. Ketika saya cek sekali lagi syarat dan ketentuan, ternyata ada tertulis apa? Jika pesawat ada dibatalkan satu pihak oleh penerbangan, Anda bisa mengganti. Yang tadinya saya pikir, wah ini ngaco ini. Cuman bisa diganti pagi, hari itu gak bisa. Ternyata ada tulisannya, ya biasalah syarat ketentuan itu tulisnya kecil-kecil sengaja. Supaya ya itu trik-triknya mungkin. Tapi ketika di zoom gitu ya, tak baca, bisa diganti sampai 3 hari, sekitar 3 hari lah pokoknya. Pokoknya 3 hari dari penerbangan Anda. Jadi bisa berangkat duluan atau bisa berangkat setelahnya kalau itu masih dalam 3 hari. Wah. Seringkali Bapak Ibu Saudara kita sudah terlalu banyak yang menutupi, betul gak? Semua apa? Kecewaan, kemarahan, semua sudah nutupi, kita gak bisa lihat. Hal yang ternyata selama ini ada di situ. Dan akhirnya saya cari tahu caranya gimana. Rubah tiketnya. Akhirnya kami harus berangkat mundur 1 hari. Dan puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, ketika mundur 1 hari, kondisi anak sudah semakin baik dan akhirnya kita bisa pergi dan berangkat. Itu tadi. Yang kelihatannya tidak punya iman. Yang kelihatannya takut. Kita lihat apa yang Alkitab katakan tentang ini. Petrus di Matius 14 ayat 28 sampai 31, sebenarnya Petrus ini punya iman. Orang dia udah mau dan berani melangkah. Betul gak? Dia punya iman, tapi ketika ada terpaan angin, dia kehilangan iman itu, dia takut. Tapi Tuhan tetap menolong. Daud di 1 Samuel 17 ayat 45 sampai 47. Daud ini berani bukan karena tidak mengenal bahaya, tapi dia mengenal Tuhannya. Imannya muncul dari pengenalan akan Tuhannya. Dia tahu siapa musuhnya. Dia tahu bangsa Israel takut. Tapi dia mengenal Tuhannya. Gideon merasa takut, merasa lemah, tapi dia punya ketaatan untuk tetap percaya pada penyertaan Tuhan. Akhirnya dia bangkit menjadi pahlawan. Yang terakhir Yesus di Getsemani. Di
dia mengalami kegentaran. Matius 26 ayat 37 sampai 39. Maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Hatiku sangat sedih seperti mau mati rasanya. Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki. Tuhan Yesus mengalami kegentaran sebagai manusia, tetapi dia tetap taat kepada kehendak Bapa. Dari situ imannya kepada Bapa muncul. Bagaimana mungkin kita tetap percaya saat masih takut? Karena kita tahu Tuhan Yesus adalah pengharapan yang hidup. Saya minta istri saya kesaksian singkat untuk melanjutkan. Kalau udah dengar dari sisi cowok, sekarang sisi cewek ya Bapak Ibu Saudara ya. Oke, saya mau bersaksi sebenarnya gak berhenti sampai anak kami sakit roseola itu. Jadi masih berlanjut Bapak Ibu Saudara. Jadi sebenarnya waktu kami di Bali pun itu roseola itu ada efek samping yaitu diare. Dan dari dokter juga sudah meresepkan diare yang berantibiotik dan memang sudah berangsur lebih baik. Tapi memang maaf beraknya itu masih encer tapi sehari cuma sekali gitu ya. Nah setelah kami pulang dari Bali, puji Tuhan sudah normal semua baik dari BAB maupun dari kondisi Davial sebenarnya. Nah hari Senin tanggal 6 Juli itu kami, saya ingat banget waktu itu kami ada komsel bareng dengan keluarga muda. Davial tuh masih sangat sehat Bapak Ibu. Jadi main sama anaknya yang datang, benar-benar main, makannya banyak, minumnya banyak. Tiba-tiba Selasa subuh jam 1 malam, seperti biasa kan dia masih bangun minta susu. Saya kasih susu, itu tiba-tiba muntah keluar banyak sekali. Muntah keluar sampai saya bangunin suami saya. Han ini kok Davial muntah ya kayak gitu. Saya mikir apa karena terlalu panas atau gimana. Nah sebelumnya itu memang Davial sempat ada mencoba transisi ke susu baru gitu Bapak Ibu. Tapi malam memang saya khusus kasih susu yang lama. Nah singkat cerita waktu paginya setelah dia muntah itu paginya itu beraknya kembali cair lagi. Saya sampai bingung, aduh ini kok jadi cair lagi ya. Perasaan kemarin dia sehat, dia makannya banyak. Sampai saya tuh lihat CCTV memastikan dia itu waktu kami komsel dia tidak memakan benda yang sembarang gitu loh. Kayak takutnya nanti kalau ngambil apa, karena kan dia lagi di fase yang apa-apa tuh masuk mulut Bapak Ibu. Nah ternyata enggak ada apa-apa, terus beraknya encer lagi dan beraknya jadi sering. Saya sampai, aduh Tuhan ini kenapa ya. Nah sampai akhirnya pagi, dia pup sudah 3 kali lebih, sorenya kami bawa ke dokter Bapak Ibu. Kami bawa ke dokter, dokternya bilang, Bu ini sementara ibu harus ganti susu yang bebas laktosa. Karena kalau untuk anak-anak semakin dia itu diare, ada enzimnya yang intinya dia tuh keluar. Jadi kalau ditambah susu yang sekarang yang masih berlaktosa atau apa tuh tambah parah. Jadi ibu ganti dulu sama susu yang bebas laktosa. Tandanya adalah dilihat dari pantatnya dia itu merah, ruam dan baunya asem. Waduh ini udah pupnya anak saya udah kayak gitu. Terus ganti susu bebas laktosa. Saya mikir aduh repot banget, kasihan Davial. Karena apa? Dia namanya bayi itu penyesuaian susu kan gak gampang ya Bapak Ibu. Dia tuh jadi malah akhirnya nggak mau minum susu. Nah sampai akhirnya ya udah memang dokter bilang gitu dan dokter tuh kasih obat zinc ya. Jadi zinc untuk karena diare di anak itu. Saya tuh sampai bilang gini, dok kok nggak ada kayak entrostop loh dok. Kayak entrostop tuh kan diare mampet udah selesai. Bu kalau anak kecil itu nggak bisa. Kalau anak kecil itu bukan langsung dipet selesai, karena nanti kalau kayak gitu dia nanti akan ada bakteri yang di dalam ususnya malah belum selesai dikeluarin jadi berkembang, dia bilang gitu. Jadi tuh saya mikirnya sama orang dewasa, mbak wes yang cepet aja gitu ya, mbak ya yang cepet aja, kasih apa yang cepet biar nggak usah diare kan gitu ya Bapak Ibu. Tapi ternyata kedokteran tuh anak tuh kayak gitu, jadi dibiarin selesai dulu, nanti berangsur membaik, memperbaiki dinding ususnya. Nah, jadi harus pelan-pelan, jadi harus sabar. Nah sampai akhirnya oke, yaudah kita pulang. Mau masuk obat aja tuh gak bisa Bapak Ibu. Jadi muntah, terus kemudian dia
susunya kan juga harus ganti segala macam. Saya sudah dalam hati, ya ampun kasihan dia udah lemes segala macam. Nah akhirnya kita berandalkan waktu itu minum Oralit. Karena papanya bilang udah diminumin Oralit aja. Gak apa-apa, anak kecil bisa minum Oralit. Jadi semalaman penuh itu Davial tidak minum susu karena dia masih menolak susunya yang laktosa itu. Dan akhirnya cuma minum Oralit Bapak Ibu. Malam dia mau minum Oralit. Nah paginya makannya seperti biasa masih mau. Obat itu gak bisa masuk Bapak Ibu sama sekali. Jadi setiap obat masuk, dan bayangin tidak minum susu selama 24 jam penuh, jadi udah kayak menyapih Bapak Ibu. Jadi benar-benar dia tuh gak bersentuhan dengan susu, cuma berandalkan cairannya itu hanya dari makanan yang dia makan dan air putih aja. Saya udah Tuhan jangan sampai dehidrasi Tuhan, kalau dehidrasi dia harus dirawat, dia harus diinfus gitu ya. Karena anak kecil tuh tidak boleh dehidrasi. Kalau sakit gak mau makan gak apa-apa tapi harus mau minum. Nah dia susu aja gak mau minum, cuma mau air putih. Saya udah, aduh Tuhan gimana wes, pokoknya jangan sampai Tuhan rawat minum, kasihan. Saya udah mikir gitu Bapak Ibu Saudara. Tapi ternyata kenyataannya Bapak Ibu Saudara, hari Rabu berarti dia itu pupnya tambah banyak 9 kali dalam sehari dan sudah tambah parah, dia sudah lemes. Nah seperti biasa saya langsung IGD aja. Saya bilang sama suami saya, namanya ibu ya. Kalau lihat kayak gitu kan gak tegel, apalagi anaknya udah lemes, matanya udah cekung. Saya bilang udah bawa IGD aja lah. Terus suami saya kalau Oralit masih mau masuk gak apa-apa. Selama dia diare mau Oralit, saya mikir mau sampai kapan. Ibaratnya tuh kita mati-matian masukin cairan ke tubuhnya, keluarnya tuh cepet banget gitu loh Bapak Ibu. Dikasih obat dikit gitu. Nah jadi sampai akhirnya udah kita menunggu sampai akhirnya jam 3 sore dimasukin Oralit gak bisa. Terus kita sentuh kulitnya udah mulai mengkerut. Nah itu udah wis, ini sudah tanda dehidrasi. Oh ya paginya kami sempat ke IGD Temanggung dan dokternya memang bilang ini sudah tanda dehidrasi, cuman kalau Oralit masih mau masuk ya udah nggak apa-apa. Nah sorenya beneran Bapak Ibu, jadi kulitnya mengkerut, terus kemudian dia udah lemes, kita langsung rawat inap aja. Sampai di sana Bapak Ibu dia tuh bener-bener yang lemes segala macem, dan akhirnya yang kami takutkan terjadi yaitu pasang infus. Wah udah saya gak bisa apa-apa, kami gak bisa apa-apa, itu harus terjadi. Kita gak mungkin gimana cairannya masuk kalau gak pasang infus, gak bisa. Jadi itu harus dilalui Bapak Ibu. Jadi akhirnya puji Tuhan tahap demi tahap terlalui dan sudah dirawat inap, dan malamnya itu zinknya bisa masuk puji Tuhan. Karena dari 2 hari itu obat sama sekali tidak bisa masuk, akhirnya malam dia bisa masuk. Harapan saya itu besok pasti sudah berangsur membaik. Dan yang membuat saya takut ya Bapak Ibu jujur, itu adalah pertama kalinya saya itu anak sakit tidak ada suami. Karena suami saya harus pelayanan ke Surabaya. Dan waktu itu suami saya sempat tanya sama saya, gimana berangkat atau enggak. Jujur dalam hati Bapak Ibu saya tuh, bisa enggak ya Tuhan, saya tuh kok sendiri. Saya tuh jujur takut Bapak Ibu Saudara, karena ini hal baru buat saya dan ini enggak gampang buat saya. Tapi waktu itu Tuhan kasih kekuatan, anakmu sudah di rumah sakit dan dia sudah obatnya bisa masuk, biar suamimu tetap berangkat. Oke, kita sepakat tetap berangkat aja, tetap penuhi panggilan Tuhan, karena ya kita juga mau membuktikan bahwa ini semua tetap akan bisa berjalan gitu loh. Tuhan itu tetap berserta dengan setiap kita. Suami saya bisa tetap pelayanan dan nama Tuhan yang dipermuliakan. Nah sampai akhirnya besoknya Bapak Ibu, apakah diarenya membaik? Tidak. Malah lebih parah, 16 kali Bapak Ibu. Bayangin Bapak Ibu kalau yang punya anak mungkin bisa tahu ya. Apa dikit keluar dan itu udah bener-bener yang cair Bapak Ibu Saudara. Sampai akhirnya intimidasi jujur. Mulai masuk, anakmu belum bisa sembuh. Dan saya itu kalau sudah kepikiran kayak gitu, kepikiran banget yang aduh ini gimana nih, sudah hari kedua kok belum sembuh ya. Kok kenapa belum bisa berangsur baik. Sampai akhirnya saya Tuhan dalam nama Yesus, Jehovah Rafa. Saya cuma setiap kali ada pikiran ya Bapak Ibu, kita gak bisa mengendalikan pikiran kita dan iblis akan terus-terusan, anakmu masih BAB lagi. Nah saya cuma Jehovah Rafa. Pokoknya Tuhan yang menyembuhkan, Tuhan menyembuhkan dalam nama Tuhan Yesus, sembuh. Nah sampai akhirnya, dan yang luar biasa lagi tuh dokternya itu cuma bisa 1 hari dan habis itu dia cuti. Sampai akhirnya udah saya berserah Tuhan yang pegang semuanya, pokoknya obat bisa masuk, dan sampai akhirnya saya percaya udah besok pulang. Saya sepakat dalam nama Tuhan Yesus besok pulang.
karena dia juga di ruangan yang isinya tuh juga orang sakit, bukan khusus anak-anak waktu itu. Nah sampai akhirnya, dah saya percaya besok pulang dalam nama Yesus. Apakah besok membaik Bapak Ibu? Belum, tapi puji Tuhan saat dilihat itu ampasnya sudah mulai lebih banyak. Kalau misalnya yang cair itu dokter memang bilang jangan dulu Bu, karena belum ada banyak ampasnya. Nah sampai akhirnya di hari yang berarti 2 malam ya di rumah sakit, hari yang terakhir benar-benar saya tanya sama dokter, dok ini seperti ini. Jadi saya tetap WA-an sama dokternya, dok ini seperti ini. Gimana dok, apakah sudah boleh pulang? Terus dokter bilang, ya Bu gak apa-apa tapi tetap harus dikontrol. Seperti itu Bapak Ibu. Dan puji Tuhan akhirnya setelah 2 malam di rumah sakit, Daviel boleh pulang dan berangsur membaik Bapak Ibu. Tidak langsung membaik tapi berangsur membaik. Dan saya percaya saat intimidasi Tuhan datang, saya itu cuma berdoa Tuhan yang punya Daviel dan Tuhan yang sanggup menyembuhkan. Dan saya percaya itu juga yang terjadi dalam kehidupan setiap kita selama kita mau percaya. Sekian kesaksian dari saya, Tuhan Yesus memberkati. Di hari yang sama waktu anak saya masuk rumah sakit, saya juga berdoa malam itu. Tuhan, aku berangkat apa enggak? Dan aku merasa Tuhan Roh Kudus, dia bicara bahwa apakah engkau tidak percaya aku Allah Immanuel yang menyertai anakmu? Aku bilang sama istriku, gimana kalau kamu sama suster aja? Ada aku di sana, sama ada suster di sana, jauh lebih bisa menolong si suster. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Alasan utama, Daviel ini selalu minta digendong papinya atau maminya. Nah, kalau dia lagi diinfus, minta digendong saya, infusnya tuh berhenti. Kenapa? Karena kurang tinggi. Sudah dicarikan yang paling tinggi pun, kalau saya yang gendong dan harus jalan, berdiri, itu berhenti infusnya. Jadi buat apa? Salah satunya kalau saya di sana mau menemani, percuma, malah infusnya berhenti, malah tambah repot, malah tambah gak karuan. Di situ saya belajar, oke, Tuhan aku percaya Engkau menyertai. Karena aku percaya Engkau adalah pengharapan yang hidup. Yang terakhir, Amsal 23 ayat 17. Janganlah hatimu iri kepada orang-orang yang berdosa, tetapi apa? Takutlah akan Tuhan senantiasa. Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Kita percaya kita punya pengharapan yang hidup. Kita punya Yesus yang hidup. Kalau Kristus masih dikubur, pengharapan kita mati. Tapi karena Kristus bangkit, pengharapan kita juga hidup. 1 Petrus 1 ayat 3. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Kita percaya karena kasih-Nya Dia lahir di bumi. Dengan kematiannya dan adanya penebusan, ada kabar gembira bagi kita semua bahwa Dia menjadi pengharapan yang hidup. Penyertaannya cukup bagi kita. Boleh saya minta pemain musik untuk naik? Next, yang terakhir. Tugas kita apa Bapak Ibu Saudara? Perkenalkan kepada dunia siapa pengharapan yang hidup itu. Bukan sekedar mengetahui, tapi mengenalkan siapa pengharapan yang hidup. Memberitakan kabar baik tentang karya penebusannya di kayu salib. Karena kita percaya bahwa Dia adalah Allah Immanuel. Dan Dia berkata, ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Saya akan tutup dengan satu cerita
belakangan ini ada satu serial Korea yang sangat terkenal tentang anak-anak sekolah yang dibully. Nah, satu kali ada anak korban pembulian dan dia ini meninggal, bunuh diri. Setelah anak yang meninggal itu ditutup-tutupi ceritanya oleh sekolahannya, sekolah untuk dari sekolahan ditutup-tutupi kejadian ini supaya tidak tersebar dan segala macam. Tapi pembulian itu terus berjalan. Ada satu anak yang dibully dan dia selalu kebayang bahwa wah, aku takut banget. Aku gak mau aku mati kayak yang lain. Kayak yang waktu itu dibully. Mungkin bisa ditunjukin ini posternya. Ini bukan promosi, tapi ini ceritanya sangat menginspirasi. Dan Bapak Ibu Saudara, si anak yang dibully ini, dia ini sudah satu tahap tidak punya harapan. Dia sangat hopeless. Akhirnya tiba-tiba dia lagi di sekolah, lagi dibully. Yang bully ini anak salah satu pejabat. Makanya tidak ada yang berani melawan. Gurunya aja gak berani, apalagi murid. Tiba-tiba si anak lagi dibully ini, datang satu orang membela, bukan cuma membela, menghajar si pembuli ini. Diberi pelajaran, judulnya Teach You a Lesson. Memberi pelajaran, diberi pelajaran. Semuanya bingung, siapa kamu Kok kamu berani-beraninya sama saya, kamu gak tahu siapa saya, katanya. Terus dia bilang, kamu gak perlu tahu. Tapi aku datang ke sini, aku di sini untuk membela yang dibully, untuk menyelesaikan masalah ini. Wah, anak ini melihat secercah harapan. Sampai satu kali pembulian tidak berhenti. Dan anak ini akhirnya ibaratnya ngobrol singkat, konseling singkat sama si gurunya ini. Gurunya ini bilang, kamu kenapa enggak pernah lapor? Anak ini bilang, aduh, ngapain aku lapor sama orang tua, percuma. Lapor sama guru, percuma. Bahkan gurunya yang punya sekolah semua itu takut sama pejabat ini. Dia bilang, ngapain aku lapor? Terus dia bilang, loh sekarang tak kasih tahu. Kamu gak perlu takut lagi. Kamu bisa lapor dan kamu bisa percaya sama saya. Terus dia bilang, emang kamu siapa? Kamu gak perlu tahu, tapi aku diutus untuk menyelesaikan masalah-masalah ini. Singkat cerita ternyata, boleh ditayangkan yang berikutnya, yang satunya. Nah, anak ini dikasih tahu, kamu ini percayalah sama saya. Aku diutus oleh, ternyata yang mengutus adalah Menteri Pendidikan. Wow. Jadi backupnya Menteri Pendidikan di Korea ceritanya. Bapak Ibu Saudara, waktu saya nonton ini, satu hal yang sama yang Yesus lakukan dan yang Yesus mau katakan pada setiap kita. Mungkin saudara takut, mungkin saudara menghadapi ketidakpastian, mungkin saudara kehilangan harapan. Tapi seperti ini, Yesus datang dan Yesus berkata, mungkin kamu gak bisa percaya, mungkin kamu gak bisa pegang harapan-harapan yang lain, tapi kamu bisa percaya sama aku.
Karena aku diutus Bapakku untuk menebus dan menyelesaikan segala permasalahan. Amin. Amin. Itulah Allah Immanuel. Dia datang, dia menyertai, dia menolong. Karena Engkau Allah yang tidak berubah. Dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Sekali Engkau Immanuel, Engkau tetap Immanuel sampai selama-lamanya. Mungkin kami tidak melihat pengharapan apapun dari dunia ini. Tapi kami tahu Tuhan, ketika kami melepaskan segala berhala dan kami cari tangan-Mu, kami mau pegang lagi tangan-Mu dan berkata, Tuhan, tuntun kami sekali lagi. Karena kami tahu Allah Immanuel, Engkau yang selalu menyertai dalam kesesakan, di dalam kemenangan, dalam kelemahan, kuasa Tuhan sempurna. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur atas penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami. Biar kami tidak berhenti sampai di sini, tapi kami memperkenalkan, membawa terang itu kepada dunia. Bahwa ada pengharapan yang hidup, yaitu Yesus Allah Immanuel. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Dan persilahkan Roh Kudus, Engkau tidak bekerja berhenti sampai di sini, tapi Engkau terus bekerja di dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari semua yang sepakat dan mengucap syukur, katakan amin.